makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan. Dan dalam membaca Alkitab bersama saya PKLU pada pagi hari ini, tanggal 18 Agustus 2026. Perkenalkan, nama saya Maudi Trudy Katrin, PKLU GPIB Maranatha Banjarmasin. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kuasa-Mu yang sungguh besar. Dimanapun saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus. Dan layakkanlah kami lewat berita firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 39 sampai dengan 42. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan
yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari Cina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Untuk renungannya, saya akan bacakan dari Sabda Bina Umat pada pagi hari ini tanggal 18 Agustus 2026 yang menyatakan, banyak orang yang sangat memperhatikan asal-usul. Ada orang yang bangga karena ia anak pemilik perusahaan atau anak pejabat. Ada yang mengatakan, saya cucu pendiri gereja itu, atau keluarga kami sudah Kristen sejak zaman Belanda. Ada juga yang merasa posisinya di hadapan Tuhan aman karena dalam silsilahnya terdapat banyak nama presbiter dalam pemikiran Yahudi. Menjadi keturunan Abraham merupakan jaminan keselamatan. Namun, Yesus menegaskan bahwa keturunan Abraham yang sejati adalah mereka yang meneladani iman Abraham. Banyak orang sering menggunakan status agama untuk merendahkan orang lain, walaupun rajin ke gereja. Jika kita tidak mencintai Yesus dan yang Ia cintai, yakni kehendak Bapanya, kebenaran, dan orang miskin, berarti ada yang salah dengan kita. Sebaliknya, jika seseorang benar-benar mengenal Allah, maka ia akan menerima Yesus, mendengarkan firman-Nya, mengasihi Dia, dan mengikuti jalannya. Sebaliknya, menolak Yesus berarti menolak Allah yang mengutusnya. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka sifat-sifat Allah yang ada pada Yesus, yaitu kasih,
kerendahan hati, dan kebenaran seharusnya muncul dalam diri kita. Yesus datang dari Allah dan melakukan kehendak-Nya. Yesus mengajak kita untuk menjadi anak-anak Abraham yang sejati, yaitu mereka yang hidup oleh iman dan kasih. Jangan andalkan silsilah. Jangan andalkan masa lalu gerejawi. Identitas spiritual bukanlah hak milik yang diwariskan, melainkan realitas yang terus-menerus diuji melalui respon kita terhadap firman Allah. Itu berarti perbuatan baik adalah buah dari status kita sebagai anak-anak Allah. Semoga dunia dapat merasakan kasih Allah melalui kinerja, kejujuran, dan relasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita sekalian hari ini. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Doa penutup. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Engkau ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Halo bro and sis, ibadah temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.